Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Komika Baru spesial di episode terakhir di spesial tipis-tipis Respect Workshop. Dan mungkin buat dulu pada yang bingung kenapa gua botak, karena ini adalah nazar gue yang terkabulkan. Apaan emang nazarnya? Jadi kan ini kan podcast Komika Baru kan gua bikin kan tahun lalu ya, Bang. Ya, Awal-awal gua jadi workshop free waktu yang pertama kali itu, Bang. ya. Nah, itu nazar gua kalau gua bisa ngundang salah satu founders, terutama lu sama Bang Radit, gua botak. Kejadian akhirnya gua botak gitu. Kalau gua sih memungkinkan, kalau Radit tidak mungkin. Memang, memang. Ya, Berarti ya. founders baru dua nih, Kang Isman sama Bang Panji nih berarti nih. Ya, Yang bisa bagus lah. diajak Ini ngobrol. dua orang yang emang gak ada wibawanya ini, Isman sama gue. Kalau yang Waduh. lain kan sibuk gitu. Mereka mah ada wibawanya, mereka nolak. Ini ngomong-ngomong makasih banget nih Bang Panji udah ngasih waktu buat gua dan sebenarnya seperti yang udah gua sampaikan sebelum video ini direkam melalui email tadi terkait dengan sebetulnya bagaimana sih cara orang untuk yang masih belum berani stand up gitu. Tapi sebelum masuk ke arah sana, yang menjadi pertanyaan gua sampai hari ini adalah kan Bang Panji kan suka bikin video di mana video itu bilang nggak akhirnya pecahkan.com tuh berdiri sebagai lembaga pengajaran ya, lembaga edukasi stand up pertama di Indonesia. Sebetulnya tujuannya tuh untuk apa sih Bang? Sedangkan kan ya mungkin orang-orang mungkin kayak agak gimana gitu kalau ngomongin soal lembaga edukasi. Pertama-tama sih sejak Indonesia mendapatkan ledakan stand up comedy di tahun 2011, orang udah pada nanya, di mana sih kalau mau belajar stand up comedy ada sekolahnya nggak sih? Dari 2011 lu bayangin, 10 tahun yang lalu itu udah keluar pertanyaannya. Tapi dari tahun ke tahun setiap kali ada yang nanya, nggak ada yang mau bikin. Jawabannya nggak ada. Orang selalu bilang kalau mau belajar stand up sih paling benar ikutan suci. Biasanya di situ tuh di karantina terus diajarin gitu. Nah, makanya banyak juga komika-komika yang udah profesional, udah berkarir, memutuskan untuk ikut suci karena mereka ngerasa kayaknya gue pengen naik tingkat deh, gitu kurang lebihnya. Nah, tapi berarti kebutuhan untuk ada lembaga edukasinya tuh udah dari tahun pertama dulu, itu satu. Yang kedua, perusahaan gue kan perusahaan komedi ya, perusahaan stand up komedi. Dari sisi gue yang kerjanya bikin acara, udah kerasa bahwa wow, ini lama-lama dia lagi nih, orang tuh ngulang. Dan gue dulu bikin acara namanya Komika Money Market setiap hari Senin. Udah 2 tahun kalau gue nggak salah. Dan bayangin 52 minggu dalam setahun, dalam satu kalinya 5, berarti 52 kali 5, itu tuh ganti-ganti komedian. Di tahun kedua udah mulai ngulang. Jadi nggak gitu banyak komedian yang cukup solid untuk bisa gue ajak ke Komika Money Market. Yang berarti emang supply-nya kurang. Nah berarti gua kalau misalkan mau kantor gua jalan terus, gua harus terlibat dalam menumbuh kembangkan talent. Karena kalau nggak habis gua kan cita-cita pengen bikin comedy club. Comedy club kan hidup Senin sampai Minggu. Comedy club di luar negeri sehari itu bisa 4 sampai 5 show. Kalau misalkan komediannya segini-segini doang, wah gua nggak bisa punya comedy club yang secara finansial sukses. Jadi gue tahu gue mesti terlibat dalam dunia edukasi, lahirlah si pecahkan ini. Nah, di sisi lain sebenarnya ada yang bikin setidaknya kursus ya stand up comedy, dan itu adalah Bang Ramon Papana. Tapi itu kan satu. Nah kan kasihan orang kalau nggak punya pilihan. Sekolah aja kan lu bisa milih mau sekolah di mana. Kalau misalkan belajar stand up pilihannya cuma satu, kasihan bener orang nggak punya pilihan gitu. Jadi gue menyediakan diri sebagai pilihan. Dan itulah kenapa pada akhirnya pecahkan bukan cuma buku, tapi jadi lembaga edukasi, supaya gue bisa nyebar kemana-mana. Gue mau bikin workshop bisa, gue mau bikin kelas online bisa, gue mau ngajar di kampus bisa, gue mau bikin ekskul bisa gitu. Supaya makin luas usaha gue untuk menumbuh kembangkan komedian di Indonesia. Gitu. Keren sih, makanya gue juga sebetulnya cukup kaget juga karena kan gue pribadi ya Bang ya, sebagai komik yang benar-benar baru banget istilahnya. Salah satu, bahkan sebelum ada pecahkan ini, salah satu cara gue buat belajar adalah ngeliatin semua video playlist pecahkan lu itu. Bahkan saking gue nggak tahu ini niat apa enggak, cuman itu semua video sharing komunitasnya abang tuh yang 1 jam lebih tuh gue habisin semua tuh. Meskipun mungkin kalau Bang Panji pernah nonton video open mic pertama gue di Ketawa, memang tidak ada gunanya, lucu, kagak lucu sama sekali itu.
Ya karena stand up comedy itu ilmu praktek. Heeh. Kayak apa ya? Kayak olahraga kalau misalkan nari deh, gue selalu menggunakan nari sebagai contoh. Nari kalau lu tahu teorinya tapi nggak pernah lu praktekin, ya percuma nggak jadi apa-apa gitu. Lu nggak bisa ngaku lu penari kalau yang lu tahu cuma teorinya doang kan. Jadi, nah nanti diasahnya ketika berkali-kali di atas panggung. Mhm, mhm, mhm. Keren sih. Terus ini juga sih Bang, kan banyak ya sebetulnya ya komik-komik yang sebetulnya bukan komik-komik sih, orang baru yang dalam tanda kutip dia pengen stand up mungkin bisa dibilang karena mungkin dia takut atau mungkin karena malu. Itu sebenarnya faktor yang paling krusial tuh sebenarnya apa sih Bang selain itu Bang menurut lo hingga akhirnya orang-orang pada mungkin kayak takut atau malu gitu. Dua faktor utamanya sih, pertama karena dia pikir Mhm, harus udah langsung bagus, padahal nggak ada itu. Terus yang kedua adalah karena dia takut sama apa kata orang. Nah, dua hal itu, dia pikir dia harus langsung bagus, mhm, sama dia pikir orang akan menghina dia, ini akan jadi dua kendala terbesar orang untuk mau nyoba stand up. Nah, yang pertama sebenarnya itu sih salah gitu. Lu misalnya ya siapa gitu ngelihat gue, terus udah gitu dia pas nyoba stand up dia takut nggak bisa kayak gue. Ya itu udah cara pikir yang salah. Gue kan udah berproses bertahun-tahun gitu. Gue mah public speaking udah dari tahun 2001. Jadi ketika lu mau memulai, jangan bandingin lu sama orang yang udah jadi gitu. Emang lu mah pasti jelek dulu gitu. Tapi yang harus dilakukan adalah ngambil langkah awalnya. Karena kalau lu nggak mulai, boro-boro bertumbuh. Makanya di mana ya, Mas Aki Bang Sako tuh juru bicara tuh yang gue bilang mulai dulu aja terus bikin yang lebih baik gitu. Dan soal omongan orang, um, kalau apa ya, kalau omongan orang itu membuat lu gentar, kayaknya stand up comedy bukan pekerjaan untuk lu deh. Karena kita mhm, kerjanya dinilai, kita naik panggung untuk dinilai emang itu. Kalau lu takut sama penolakan penonton, nggak bisa jadi stand up comedian gitu. Kalau lu kerjanya nyalain penonton dan nggak nyalain diri sendiri, nggak bisa jadi stand up comedian. Tapi yang lebih penting lagi, um, lu harus seneng bikin orang ketawa. mhm, mhm. Karena gue sering banget ngeliat. Dan bisa aja di antara angkatan pertama ada yang kayak gitu. Ada yang kayak orang yang mau gue sebutin nih. Boleh sebutin aja. Ada aja orang-orang yang jadi komedian tuh bukan karena pengen bikin orang ketawa, karena pengen dilihat orang. Bisa aja loh di angkatan satu ini ada yang kayak gitu. Bisa aja. Mhm, Dan itu bukan motivasi yang benar. Karena kalau pengen dilihat orang, mhm. nanti lu cukup naik ke atas panggung dan gak berharap pengen dapat ketawa. Kalaupun dia gak dapat ketawa, yang disalahin penonton. Kenapa? Karena dia naik untuk dilihat. Tapi kalau ada orang yang naik untuk bikin orang ketawa, ketika dia Mhm, gagal, dipikirin sama dia kenapa gue gagal bikin orang ketawa ya. mhm, mhm. Nah makanya wajar sih ketika ada orang bilang pengen jadi stand up comedian, tapi sebenarnya nggak suka bikin orang ketawa, Mhm. karena emang comedian kayaknya wow dia gila. Kayak misalkan gue gitu di JCC, ini 5.000 orang ngeliatin satu manusia. Untuk beberapa jenis manusia yang pengen banget dilihat, itu ego trip banget gitu. Wow, satu orang dilihat sama 5.000 orang gitu. Tapi nggak bisa itu yang jadi motivasi seseorang untuk jadi stand up comedian. Kalau lu pengen dilihat, ada banyak pilihannya. Nggak harus jadi stand up comedian. Tapi kalau lu seneng bikin orang ketawa tuh membuat lu bahagia. Saking saking bahagianya itu sesuatu yang selalu lu lakukan berkali-kali gitu. Iya. Um, Lu cocok jadi stand up comedian gitu. Nah, tapi gini sih Bang, di sisi lain, gua pribadi gua ya, gua nggak tahu sih ini eh, lu setuju apa enggak. Gini sih Bang, gua emang suka bikin orang ketawa, tapi satu gua nggak suka nongkrong, tidak terbiasa buat nongkrong tuh satu. Yang kedua, ya sekalipun di atas panggung, meskipun gue juga udah beberapa kali open mic, gue belum bisa berhasil untuk membuat orang ketawa sama gue gitu Bang. Nah itu untuk solusinya kayak gimana tuh Bang? Soalnya kan kadang kan, apalagi kan gue sebenarnya gue tuh bisa ngomong kayak gini cuman gara-gara modal presentasi kampus doang, bukan karena performing segala macam. Nah itu gimana Bang? Baiknya Bang? Ya memang nggak ada hubungannya sih sama senang nongkrong atau nggak senang nongkrong. Kayak Ernest tuh bukan anak nongkrong, dia mah orang rumahan. Radit juga bukan tipikal orang yang senang nongkrong gitu. Gua pun kalau lu tanya gue sebenarnya jarang banget nongkrong. Orang prioritas gue selalu keluarga gua baru teman-teman. Jadi kalau gue punya waktu lowong gue pakai sama keluarga, punya waktu lebih lowong lagi gue bikin untuk diri sendiri. Kalau keterlaluan lowongnya baru sama teman. Jadi nggak harus nongkrong juga, tapi harus senang bikin orang ketawa. Yang berarti ketika kita gagal bikin orang ketawa, kita mikir kenapa kita nggak berhasil gitu. Nah biasanya orang tuh, kalau yang selalu gue katakan kayak kemarin gue katakan di workshop juga, orang tuh nggak ketawa tuh biasanya karena nggak ngerti. Gue suka ngeliatin juga tuh konten-konten lo Okta, kayak kemarin lo bikin konten kayaknya di TikTok atau di Reels atau di mana ya. Iya. Itu lo bikin konten gitu. Gue sih Hmm. nggak kena, tapi gue ngerti karena gue pelawak ya. Gue Iya. ngerti maksud lo apa.
Tapi orang enggak. Nah, jadi banyak orang pengen jadi stand up comedian itu kegagalan terbesarnya itu membuat orang mengerti apa yang di kepalanya dia, dan itu bukan masalah komedi, itu masalah komunikasi. Makanya stand up comedian yang baik itu harus punya rasa empati. Dia harus mau peduli sama yang dengerin supaya dia mau memikirkan gimana cara gue ngomong supaya dia ngerti. Kalau yang di atas panggung nggak peduli sama yang nonton, dia nggak akan punya niat untuk gimana caranya omongan gue dimengerti. Harus dimengerti. Ada yang udah gifted gitu. Ada orang yang nggak perlu belajar, nggak mesti mikirin perasaan penontonnya, udah tahu gimana caranya ngomong yang jelas supaya orang ngerti. Tapi kebanyakan enggak. Dan banyak yang nggak mau. Yang ada di kepala lo itu kemungkinan besar lucu. Kalau lo ngerasa itu lucu, kemungkinan besar emang lucu. Nah, cuman pertanyaannya adalah, orang ngerti nggak lucunya di mana? Kalau orang nggak ngerti, orang nggak ketawa. Gitu. Iya sih. Gue baru nggak di situ sih. Nah, terus gini juga sih Bang. Kadang kan memang awalnya gue tahu stand up itu kan memang dari stand up Bekasi untuk open mic segala macam kan, tuh gue tahu dari di tahun 2017-an gue mulai tahu soal itu. Nah, hanya saja mungkin buat gue pribadi pada saat itu ya, kalau sekarang mungkin lain cerita. Pada saat itu adalah salah satu ketakutan terbesar adalah yang pertama gak ada temen, dan yang kedua adalah takut dibilang so asik. Nah, kadang kan di komunitas itu kan salah satu momen horornya adalah ketika sudah dikena stigma so asik gitu sih Bang. Nah, menurut lo nih, yang dalam tanda kutip ya memang orang siapa sih yang nggak kenal lo gitu, cara untuk menghindari stigma so asik tuh gimana Bang ya? Ini mungkin Pertama, agak private sih, sorry sebelumnya. yang pertama sih, ya jangan so asik. Karena gini. Ada dua cara untuk ngelihat sesuatu. Ketika lu dibilang so asik, lu harus bertanya dulu sama diri lu sendiri. Dan ini krusial loh, kemampuan untuk bisa menganalisa diri sendiri itu krusial untuk sebagai seorang stand up comedian. Karena stand up comedian materi pertamanya datang dari diri sendiri kan. Gue selalu bilang, berulang-ulang, gak ada yang mau ngelakuin yang gue pengen gue tamparin kadang-kadang murid-murid gue nih. Gue bilang, kalau lu belum bisa bikin orang ketawa karena ngomongin lu sendiri, gak usah ngomongin yang lain. Sekali lagi, untuk yang mendengarkan nih, dan mungkin nonton, kalau lu lagi belajar stand up, nggak usah bikin materi stand up tentang politisi, tentang agama, tentang tokoh A. Kalau lu belum bisa bikin orang ketawa, ngomongin diri lu sendiri. Dari sini dulu nih. Karena kemampuan untuk bikin orang ketawa dari diri lu sendiri, membuat lu mau nggak mau harus mengenali diri lu sendiri. Salah satu syarat jadi stand up comedian yang baik, harus tahu lu diri sendiri itu luar dalamnya seperti apa. Kaitannya dengan yang tadi gue bilang adalah, kalau orang bilang lu so asik, lu harus punya kemampuan untuk mikir, apa iya gue benar so asik ya? Kenapa gue dibilang so asik? Tanya. Sama orang yang approachable, kayaknya gue waktu itu dibilang so asik, atau kayaknya digosipin so asik, atau lu dibilangin so asik lu sama anak-anak Bekasi, lu tanya, kira-kira apa ya? Ya soalnya lu tiba-tiba nggak jelas ikut ngobrol, harusnya gimana ya, gue nggak tahu nih, gue socially awkward, dan banyak orang socially awkward, banyak juga. Dan dari mengevaluasi diri lu sendiri, lu bisa mengubah sikap lu. Karena yang tadinya so asik lama-lama asik juga kok, walaupun ada juga yang so asik sampai sekarang nggak asik, dan sampai sekarang nggak lucu. Ada banyak orang yang karena stigma so asik sampai sekarang masih so asik, sampai sekarang masih nggak lucu. Menurut gue lebih karena dia nggak punya kemampuan untuk refleksi diri. Susah jadi stand up comedian kalau nggak bisa refleksi diri sendiri. Susah jadi stand up comedian kalau lu nggak bisa ngaca, kemudian lu nggak bisa ngelihat gue jeleknya di mana. Gimana mau bikin materi stand up self-deprecating? Kalau ketika lu ngaca, lu nggak bisa ngelihat jelek lu di mana. Makanya refleksi diri itu krusial sekali untuk jadi stand up comedian. Makanya sebelum ngomongin yang lain, ngomongin diri lu sendiri dulu deh. Nggak adil banget. Masa lu pengen ngetawain SBY, nggak mau ngetawain diri lu sendiri, lu siapa? Kan gitu kan? Iya. Nah, makanya beneran deh, nurut sama gue gitu. Kalau lu belum bisa bikin orang ketawa ngomongin diri lu sendiri, udah nggak usah ngomongin yang aneh-aneh, susah. Yang gampang aja, yang lebih gampang aja lu nggak mau. Jadi ketika lu bikin materi stand up tentang diri lu sendiri, sebenarnya lu belajar bukan cuman belajar untuk menulis materi komedi dari level paling bawah, tapi lu belajar untuk ngaca. Bisa nggak lu ngaca? Itu krusial loh. Bisa nggak lu ngaca dan lihat jeleknya di mana? Kalau lu bisa, itu tuh baru langkah awal. Tapi kalau lu nggak bisa jadi stand up comedian.
gitu. Wow, wah, gue bener-bener langsung ngerasa sih emang. Mungkin kalau mungkin Bang Panji dengar materi gue yang waktu di workshop kemarin sih agak aneh sih emang sih. Tapi ya gimana ada anehnya juga emang. Enggak, kalau materi yang Hah? kemarin sih sebenarnya nggak salah. Heeh. Cuman menurut gue, lu tidak membawakan itu. Nggak kelihatan kayak orang lagi perform. Lebih kelihatan kayak Hmm, orang lagi baca, lebih kelihatan kayak orang lagi ngafal. Kan stand up comedy itu agak kayak sulap. Dalam arti orang yang nonton, kalau iya, benar, orang yang iya, nonton kayak nggak ngeh dia lagi nonton lawak. Lupa aja gitu. iya. Cerita orang, denger orang lagi cerita gitu. Saking bagusnya stand up comedian, dan gue juga tahu ini salah satu kemampuan gue, tapi ini bukan kemampuan spesifik cuman punya gue punya kemampuan spesifik ini karena gue siaran radio, gue Hmm, penyiar, hmm, tapi gue tahu salah satu kemampuan gue adalah kalau gue lagi ada di JCC yang nonton 5.000 orang, satu orang yang lagi duduk ketika nonton gue, dia bisa lupa ada 4.999 orang lain, dia udah larut aja di dalam cerita gue kayak gue lagi cerita sama dia. hmm. Nah, itu kan gue butuh waktu yang lama, itu butuh proses juga, dan Iya. itu sesuatu yang juga mesti diasah. Nah, lu itu salah satu kendalanya itu. Gue ngerti joke-nya di mana, gue ngerti punchline-nya di mana. Hmm, Cuman menurut gue yang paling susah dari stand up itu adalah membuat orang mendengarkan lu bercerita, bukan orang mendengarkan orang yang lagi ngafal ngomong hafalannya gitu loh. iya, iya. Dan ya juga sih Bang yang lu bilang karena jujur ya, gue kan kebetulan gue emang ngikutin politik gitu kan karena kampus apa gue kan jurusan kan di Fakultas Politik dan mentor politik gue kan juga pengamat lah istilahnya. Dan jujur aja pertama kalinya gue baca buku lu tuh Bang yang Septic Tank itu kayak berasa lu lagi depan gua terus kayak diajak ngobrol aja gitu rasanya segokil itu. Nah terus juga gini sih Bang, Sorry, gue potong sebentar. ya Ini gue gak mau apa-apa, ngomongin soal, lu kayaknya bikin TikTok atau Instagram story ngomongin politik juga, ada nggak? ada banyak. Yang paling akhir apa? Yang paling baru-baru ini? Yang lagi rame yang ngomongin soal membandingkan era SBY sama Jokowi sih. Oh iya, iya. Yang lu bilang, apa ya? Soal Juliari Batubara. Gue lupa. Tapi Iya, kalau gue nggak pokoknya itu. salah, lu Mm-mm. bikin video itu sambil baca ya? Mata lu Mm. tuh kemana-mana. Enggak, gue kalau masih latihan ngomong Bang, jadi gue kadang nggak fokus ke kamera, masih kayak liatin atas, ngeliatin bawah gitu. Salah satu yang mesti diperbaikin. Karena gue aja mikirnya lu, karena matanya selalu ke titik yang sama. Iya, Kayak orang lagi baca. sebenarnya Menurut gue, nggak baca sih, cuman emang nggak bisa fokus sama kamera aja gue orangnya. itu salah satu yang mesti lu pelajari. Karena sekali lagi Mm-mm. ada ilusi yang kita pengen sampaikan kepada yang nonton. Bahwa itu Mm-mm. semua keluar dari kepala kita begitu saja, padahal itu dihafal. Iya, Yang iya. mana ilusinya jadi hilang kalau misalkan matanya tuh pindah-pindah gitu. Mm-mm. Mungkin selama video ini direkam, mungkin lu ngeliat mata gue kemana-mana sih Bang kayaknya. Iya, iya. Melihat ke bawah dan segala Iya, macam. lihat Ya, bawah, ngeliat yang lain juga. Nah, terus ini, nah kan baru diomongin. ya. Nah, terus gini sih Bang, bicara soal orientasi komik ya. Sebetulnya adalah salah satu alasan gua hingga akhirnya mau stand up, hingga akhirnya gua ikut workshop gratisan lu waktu itu, adalah karena uang sebetulnya. Hmm. Karena kan salah satu orang yang memotivasi diri gua adalah kan Marcel ya, opener lu yang di Jakarta itu, Ya, Marcel Widianto. ya. Sebetulnya salah nggak sih Bang sebetulnya untuk eh, seorang komik baru seperti gue punya tujuan untuk cari duit gitu karena gue bikin video kayak gini menanyakan seperti ini tuh nggak cuma nama lu Bang, gue nanya ke Bang Duto Triaji, gue tanya sama Kang Isman, gue tanya sama Bang Dani Beler, dan jawabannya hampir sama. Ya kalau karena duit ya udah hilang aja gitu ibaratnya. Menurut lu gimana? Ya gue selalu bilang gini, lu tuh harus lebih, kalau kalau yang dicari konsistensi. Kalau konsistensi yang dicari. Lu harus lebih suka stand up daripada suka hal-hal baik yang datang karena stand up. Harus lebih suka stand up daripada uang yang datang karena stand up. Harus lebih suka stand up daripada perempuan yang datang karena stand up. Harus lebih suka stand up daripada ketenaran yang datang karena stand up. Harus lebih suka stand up daripada job-job peluang film yang datang karena stand up. Kenapa? Karena kalau lebih suka uang daripada suka stand up, uang masuk dalam bentuk apapun lu geser ke sana. Sekarang lu pikir uangnya datang dari stand up comedy. Tapi ketika stand up comedy udah bawa nama lu ke atas, uang datang dari tempat lain, datang dari presenter TV. Hmm. Duitnya lebih gede nih, pindah ke sana. Akhirnya nggak stand up. Nah, jadi pertanyaannya lu mau apa? Kalau lu mau uang banyak jalannya, tapi kalau lu pengen jadi stand up comedian, ya fokus sama keilmuannya. Hmm. Kalau lu bilang gue pengen jadi stand up comedian dan pengen hidup dari stand up, bagus. Karena itu juga sesuatu yang lagi gue perjuangkan.
Gue pengennya siapapun yang suka stand up bisa hidup dari stand up. Tapi itu karena dia pengen tetap di stand up. Gue nggak pengen ngelakuin yang hal lain. Gue cuma pengen stand up. Tapi karena gue butuh penghasilan, bisa nggak nih gue dapat duit dari stand up? Jawabannya bisa. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau lu pengen tetap jadi stand up comedian, lu harus lebih suka stand up daripada apapun yang bagus datang dari stand up. Karena ntar lu akan geser. Kapan-kapan lu bisa balik, tapi profesi lu berubah. Kayak misalkan, gue ambil contoh Jimmy Fallon deh. Jimmy Fallon tuh memulai dari stand up comedian. Tapi ketika datang peluang untuk nge-host late night, dan duitnya lebih gede, dan yang dia suka ada duitnya sebenarnya, ya dia geser ke sana, stand up-nya hilang. Bandingin sama Jay Leno. Jay Leno hostnya Tonight Show, tapi dia suka stand up. Setiap malam, dia monolognya yang besok mau disyutingin, dia latih. Dia sendiri yang latih. Karena emang dia suka stand up comedian gitu. Adam Sandler, dulunya stand up comedian. Jangan Adam Sandler dah. Adam Sandler masih orang lucu. Ini aja deh, Michael Keaton, aktor. Dulu kan stand up comedian. Tapi setelah dia main film, terus main filmnya lucu, pertama gara-gara Batman, terus sukses dan seterusnya. Akhirnya dia ganti jadi aktor. Ya nggak apa-apa, ya berarti dia lebih senang acting daripada senang jadi stand up comedian. Nah, lu nanya, boleh nggak sih gue tuh stand up karena gue pengen duitnya? Ya boleh-boleh aja, tapi pertanyaannya adalah, lu suka stand up atau enggak? Kalau lu suka stand up dan lu pengen tetap di stand up, lu tetap harus lebih cinta stand up daripada uang yang datang karena stand up. Karena kalau misalnya lu ternyata lebih suka uangnya gitu ya, ini lu lagi stand up nih, lu berpenghasilan 3 juta sebulan. Tiba-tiba ada kantor yang nawarin, mau nggak kerja di gua 15 juta sebulan? Tapi lu berhenti stand up. Lu bilang mau, orang yang lu cari duitnya. Gitu kurang lebihnya. Paham. Ini sumpah sih, ini gila dalam banget sih. Kacau. Mungkin gue sudah tahu alasan kenapa gue kirim CV ke Comika ditolak mulu. Sebagai apa waktu itu lu ngirim? Yang pertama ini, yang PA, personal assistant, yang video itu. Terus kedua yang personal asistennya ini talent itu Bang, yang internship kalau nggak salah deh, itu gue sempat mau masukin juga. Nah terus ini ada pertanyaan titipan nih Bang dari anak-anak nih, ini gue baca ya. Ada banyak sebenarnya, ada 9, cuman karena cuma sampai jam 20.30 mungkin satu pertanyaan aja kali ya. Gimana cara membedakan apakah jokes yang ditulis memang dasarnya tidak lucu, atau cara delivery yang salah jadi membuat jokesnya tidak lucu? Nggak ada cara lain selain dicoba berkali-kali dengan cara yang berbeda-beda. Itu juga yang gue lakuin kok. Gue kadang-kadang ketika nemu joke ya, gue bilang, aduh ini lucu, kenapa pada nggak kena ya? Biasanya gue ganti cara gue ngomongnya. Kadang-kadang 2 kalimatnya gue puter balik. Tadinya gue masuknya ke sini, terus udah gitu punchline-nya, masuknya dari sini, punchline-nya di sini, gue ubah kalimatnya, terus punchline-nya gue geser gitu. Kadang-kadang bisa sampai kayak gitu. Saking ngototnya sama beat ini pasti bagus tuh, gue cari jalannya untuk jadi gitu. Si beat Shanghai favorit gue itu tuh kan itu pertama kali muncul tahun 2010. Waktu pertama kali itu nggak terlalu kena. Tapi gue yakin tuh lucu banget gitu. Dan dia benar-benar baru matang tuh 2014. 4 tahun. Baru benar-benar jadi produk final yang akhirnya sering gue pakai gitu. Jadi kadang-kadang lu mesti tahu ini benar lucu atau enggak setelah dicoba ganti-ganti kata, ganti-ganti. Kayaknya analoginya gue salah ganti analogi. Kayaknya punchline-nya yang tipis. Kayaknya karena lu belajar stand up, lu tahu kan, lu salah milih diksi aja efeknya nggak segitu kuatnya gitu. Iya. Nah, jadi ada banyak faktor yang membuat sebuah beat nggak kena gitu. Tapi pertama-tama kita ngerti nggak lucunya di mana. Kalau kita ngerti lucunya di mana, coba kita ngobrol sama orang deh. Gue ada beat ya, beatnya tuh tentang gini. Belum jadi joke nih, belum jadi beat jadi, baru idenya doang. Terus kita ngobrol sama teman kita untuk membuat teman kita ngerti nggak lucunya di mana. Kalau dia bilang, iya tuh itu sebenarnya lucu tuh. Nah berarti benar lucu di kepala kita, benar lucu di kepala dia. Kalau kita nerangin biasa aja dia ngerti, berarti sekarang gimana caranya gue nerangin dalam format komedik gitu. Gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi nih Bang. Ya. Sebentar. Nih, ini mungkin pertanyaan gue juga sih Bang. Gimana kelanjutan dari program Comika Pecahkan setelah workshop angkatan pertama? Jadi workshop angkatan pertama itu, jadi gini, workshop tipis-tipis respect akan selalu ada. Dan setahun 3 kali ya, gue lupa deh.
Yang mana di antaranya nanti akan ada webinar per topik. Jadi kalau misalkan workshopnya itu adalah belajar komprehensif tentang nulis beat gitu ya, dari setup pertama, punchline pertama, delivery pertama, dan open mic pertama. Nanti webinarnya itu topik-topik gitu. Sekali pertemuan ngomongin one-liner, pembicaranya Frimawan. Harga webinarnya sekian. Nanti minggu depannya lagi ada ngomongin soal misalnya rule of three. Pengajarnya ini, harganya sekian sekali doang. Nanti ada lagi storytelling sama Regen, harganya sekian. Nah, setelah selesai kelas-kelas webinar itu, ada lagi workshop tipis-tipis respect angkatan 2. Setelah workshop tipis-tipis respect angkatan 2 selesai, ada lagi webinar-webinar. Begitu terus, dan seterusnya. Keren. Gokil sih. BTW Bang, ini makasih banget nih Bang. Pas banget nih, 28 menit. Dan ini sumpah ya, gue jujur sih, gue mungkin berawal dari teguran lo kemarin ya, yang kemarin di workshop itu gue ngerasa emang, mungkin gue so asik ke DM orang-orang. Sebenarnya bukan so asik, Okta, bukan cuman so asik, tapi nggak jelas. Itulah yang tadi gue bilang, orang nggak ngerti. Kayak ingat nggak tadi gue waktu itu gue bilang, lu nge-DM gue ngasih lihat story-nya siapa gitu? Iya. Story-nya siapa yang lo kasih lihat ke gue? Gue juga lupa Bang. Saking lamanya, gue nggak itu ngerti. Lu ngapain ngelakuin itu? Maksudnya yang lu harapkan apa? Gue juga nggak ngerti kenapa sih Atong ini ngasih lihat gue story ini gitu. Ya intinya nggak jelas lah. Nggak jelas iya, intinya gitu. Bang. Iya. Maksud gue ngapain gitu. Jadi lu ngasih apa ya? Gue lupa deh. Gue juga lupa Bang. Udah bahasa ngeliat aja Bang. Gue malah ngeri Bang. Ini direkam buat di YouTube soalnya Bang. Iya, pokoknya ada beberapa. Tapi intinya gitu, kayak Iya. Kalau orang nggak ngerti, orang apaan ini gitu. Jadi ketika lu share sebuah story, habis itu kan biasanya kan orang gitu kan, Bang lihat deh ada yang ngomongin lu gitu misalkan, atau Bang lihat deh ini lucu deh orang ini gitu, atau Bang ini apa? Ini lu cuma ngasih story, nggak ngasih apa-apa. Ya kan orang maksudnya apa sih ini si anjing gitu kan? Iya. Nah, itu jadi masalah sama kayak joke lu. Joke lu tuh mesti dipahami. Beneran deh, kebanyakan orang tuh bukan nggak lucu, cuman nggak nemu cara untuk bikin orang ngerti lucunya di mana. Jadi emang masalah bikin orang ngerti. Itu. Ini pertama kalinya gue bikin podcast, cuman diem, tapi ya Allah ini dalam banget nih orang ngomong nih. Nah, nggak biasa aja gue mah. Bukan gitu Bang, masalahnya ya lu sendiri lebih paham lah kayaknya lah. Oke, itu aja sih podcast pada kali ini benar-benar episode yang spesial banget, sekaligus mengakhiri playlist spesial peserta workshop tipis-tipis respect. Dan gue secara pribadi ya Bang, berharap kayak kita nih kan, teman-teman dipecahkan yang workshop pertama ini kan, ya siapa tahu lah bisa naik di komedi gym misal, atau mungkin dari platform comika yang lain. Gue sih berharap ada kelanjutan kayak gitu sih. Harusnya memang begitu, Tong. Harusnya memang begitu. Jadi ada sejumlah level yang comika siapkan untuk orang tumbuh kembang. Kayak misalnya pertama kan ada open house. Open house itu kan sebenarnya open mic untuk amatir kan. Comedy gym itu kalau di luar negeri itu disebutnya new joke night. Biasanya para profesional ngetes beat baru. Jadi bukan open mic. Open mic itu benar-benar murni amatir. Nah, di open house siapapun boleh naik. Siapapun yang amatir. Nanti lama-lama ketika udah mulai lucu di open house, orang kan isinya anak-anak comika juga. Itu kan Uluan, Odi, itu kan anak-anak kantor juga. Pasti nyampe ke anak-anak comika event. Di open house ada yang lucu dah. Coba lu mulai jadiin dia opener di comedy gym. Naik dia ke comedy gym. Tapi harus lucu dulu di open house. Kalau misalkan udah naik ke comedy gym, kalau misalkan ternyata emang bener, pasti akan diundang lagi. Nah mungkin naik levelnya ke, misalnya ada lomba stand up apa gitu. Ntar mungkin naik ke UFC dan seterusnya gitu. Jadi tapi kuasai open mic dulu aja, menangin open mic. Gue juga kayak gitu kok. Akan mulai dari level 0. Gitu. Thank you banget Bang Panji buat waktu sama kesempatannya, dan sama-sama. Ini sekaligus mengakhiri yang tadi gue bilang, mengakhiri playlist spesial workshop tipis-tipis respect. Dan semoga sukses Bang Komodo Munenya, meskipun banyak halangan, rintangan dan segala macam. Dan sampai jumpa di podcast Komika berbesok selanjutnya, dan sampai jumpa.